Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Nada. Kali ini kita akan belajar tentang histori matematika dalam pembelajaran. Matematika sebagai ungkapan pikiran manusia mencerminkan kehendak aktif, alasan kontemplatif, dan keinginan untuk kesempurnaan estetika. Elemen dasar yang logika dan intuisis, analisis dan konstruksi umum dan individualitas menurut Richard Cohen. Lantas, apa tujuan sejarah matematika? Tujuan sejarah matematika dalam pembelajaran yaitu 1. Pemahaman perspektif sejarah dan perspektif matematika dalam struktur modern saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh, pemahaman yang rinci tentang konsep-konsep dan teorema-teorema matematika. Yang kedua, antusiasme. Sejarah matematika memberikan sisi aktivitas manusia dan tradisi kebudayaan manusia. Pada sisi ini, siswa merasa menjadi bagiannya sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi tersendiri. Dan yang terakhir, keterampilan. Keterampilan dalam research, dalam menata informasi. Keterampilan menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis. Keterampilan menulis secara koheren. Keterampilan mempresentasikan kerja. Dan keterampilan menempatkan dan menerima suatu konsep pada level yang berbeda-beda. Siapa sajakah tokoh pembelajaran matematika tersebut? 1. Pythagoras. Beliau adalah ahli matematika dari Yunani. Pythagoras dianggap sebagai salah satu ilmuwan matematika besar pertama. Beliau hidup sekitar 570 sampai 495 sebelum Masehi di masa Yunani modern. Hal ini dicatat oleh Aristoteles sebagai salah satu dari kelompok pertama yang mempelajari secara aktif matematika di tingkat lanjut. Beliau juga sering dikaitkan dengan teorema Pythagoras dalam trigonometri. Selanjutnya, Euclid. Beliau adalah bapak geometri dengan karya magnum opus, salah satu karya terbesar beliau dalam sejarah matematika dan digunakan dalam bidang pendidikan sampai abad ke-20-an. Dikenal sebagai matematikawan dengan teori dan dugaan yang disertai dengan bukti logis serta detail. Selanjutnya, Archimedes. Beliau adalah ahli matematika dan astronom yang lahir di kota Syracuse, Sisilia. Beliau dikenal sebagai bapak integral dan penemu hukum Archimedes yang menjelaskan mengapa benda yang diangkat di dalam air terasa lebih ringan daripada saat diangkat di laut. Ini berkat gaya angkat ke atas atau gaya apung. Ia juga menciptakan zagreb Archimedes yang berfungsi untuk mengalirkan air dari tempat yang rendah ke yang lebih tinggi. Selanjutnya, Brahma Gupta. Beliau adalah seorang matematikawan dan astronom India. Beliau penulis dari 2 karya awal dalam matematika dan astronomi. Brahma Sutta Siddhanta, sebuah risalah teoretis, dan Kanda Kandayaka, teks yang lebih praktis. Beliau juga yang pertama memberikan aturan untuk menghitung dengan nol. Selanjutnya, Al-Khwarizmi. Beliau dikenal dengan salah satu ilmuwan muslim yang paling terkenal, ahli di bidang matematika, astronomi, dan geografi. Karyanya yang paling terkenal dikumpulkan dalam satu kitab bernama Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jab wal Muqabalah. Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan tentang aljabar. Beliau juga menulis tentang pembahasan arit matematika dalam buku Penampakan Bumi, yaitu kitab surat Al-Ard. Membuat tabel astronomi, kalender Yahudi, dan penemu angka nol. Selanjutnya,
Fibonacci atau Leonardo da Vinci merupakan seorang matematikawan asal Italia. Beliau dikenal dengan temuannya yaitu bilangan Fibonacci. Selain bilangan Fibonacci, ia juga yang pertama kali mengenalkan penggunaan angka Arab, angka pangkat 2 atau yang disebut akar kuadrat, deret bilangan, dan berbagai penyelesaian untuk masalah dalam matematika. Selanjutnya, René Descartes. Sebelumnya kita sudah membahas René Descartes. Beliau adalah ahli matematika, fisika, dan seorang filsuf Perancis. René Descartes terkenal karena filosofi cogito ergo sum yang meskipun demikian beliau membuat terobosan di bidang matematika. Di samping Newton dan Leibniz, Descartes membantu memberikan dasar-dasar kalkulus modern yang dengan sendirinya memiliki pengaruh besar pada kehidupan modern saat ini. Selanjutnya, Pierre de Fermat. Beliau adalah seorang matematikawan asal Prancis. Beliau terkenal dengan teorema selama 357 tahun hingga karyanya tidaklah terkenal hingga matematikawan André Wiles berhasil membuktikan teoremanya. Teorema terakhir Fermat yaitu bahwa tidak ada bilangan positif A, B, dan C dapat memuaskan persamaan A pangkat N ditambah B pangkat N sama dengan C pangkat N untuk N lebih besar dari 2. Jika N sama dengan 2, itu adalah formula Pythagoras. Selanjutnya yaitu Blaise Pascal. Beliau dikenal sebagai seorang matematikawan dan penemu mesin hitung. Selain itu, ia juga master bahasa Prancis dan seorang filsuf religius yang agung. Beliau menggambarkan presentasi tabular nyaman untuk koefisien binomial yang disebut dengan segitiga aritmatika, tetapi sekarang disebut sebagai segitiga Pascal. Selanjutnya kita akan membahas kembali Sir Isaac Newton. Beliau adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Beliau merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan beliau dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Selanjutnya, Carl Friedrich Gauss, lebih dikenal dengan Gauss. Beliau dikenal dengan julukan Pangeran Matematika. Beliau menulis Disquisitiones Arithmeticae yang luar biasa, membuat beberapa kontribusi penting di bidang matematika, terutama teori nomor. Beliau juga melanjutkan untuk membuktikan teori dasar aljabar dan memperkenalkan gravitasi konstan Gaussian dalam fisika. Dan terakhir, Georg Carton. Beliau ialah seorang matematikawan asal Jerman, keturunan Yahudi. Beliau adalah orang pertama yang menemukan teori himpunan. Ketika teori himpunan diperkenalkan pertama kali oleh Georg Carton, tidak banyak matematikawan yang melihat seberapa penting teori itu. Akan tetapi, sekarang teori himpunan digunakan sebagai dasar untuk mempelajari matematika modern. Kurang lebihnya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.